Kemudian yang berikutnya akan dibahas yaitu mengenai tata cara sholat id. Jumlah rakaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sama ya, 2 rakaat. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat-sholat lainnya. Yang kedua, kemudian bertakbir, takbir zawaid atau takbir tambahan sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram sebelum memulai membaca ta'awudz atau al-fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Qayyim mengatakan Ibnu Umar yang dikenal sangat meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat tangannya dalam setiap takbir. Kemudian yang ketiga, di antara takbir tambahan tadi yang ada tidak ada bacaan zikir tertentu. Jadi hukum asalnya tidak ada bacaan tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Syekhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara setiap takbir itu membaca bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli warhamni. Maha suci Allah, segala pujian baginya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Namun ingat sekali lagi, perlu kita garis bawahi, poin pentingnya adalah bacaan ini tidak dibatasi dengan bacaan yang tadi saya jelaskan tadi. Boleh juga membaca bacaan lainnya asalkan di dalamnya berisi pujian-pujian kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, kemudian membaca Al-Fatihah sama dengan salat-salat yang lainnya, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Nah, di sini juga untuk surat ada sunah-sunahnya ya. Surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Ada riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab itu pernah menanyakan pada Waqid al-Laitsi mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian dia pun menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca Qaf wal Qur'anil Majid, itu surat Qaf, dan Iqtarabatis sa'atu wansyaqal qamar, surat Al-Qamar. Ini ada di hadis riwayat Muslim nomor 891. Boleh juga membaca surat Al-Ala pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan jika hari Id jatuh pada hari Jumat, dianjurkan pula membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua pada salat Id maupun pada salat Jumatnya. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca dalam salat Id maupun salat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la, dan hal ataka hadisul Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing salat. Kemudian yang kelima, setelah membaca surat kemudian melakukan gerakan salat seperti biasa sama dengan salat-salat yang lainnya, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Yang keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kemudian yang ketujuh, bertakbir, takbir tambahan sebanyak 5 kali. Jadi ada perbedaan ya, di rakaat pertama itu ada 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Nah, di rakaat yang kedua ini ada 5 kali takbir tambahan selain dari takbir perpindahan dari rakaat 1 ke rakaat kedua. Kemudian yang kedelapan, membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi di atas. Yang kesembilan, mengerjakan gerakan lainnya hingga salam sama dengan salat-salat sebelumnya, tidak terjadi perbedaan. Jadi yang terjadi perbedaan antara dengan salat Id ini dengan salat yang lainnya itu ada di takbir. Takbir yang pertama itu ada 7 kali, kemudian takbir kedua yang kelima ada 5 kali. Kemudian khutbah setelah salat Id.
Dari Ibnu Umar, ia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, begitu pula Umar biasa melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Jadi khutbah ini posisinya ada di setelah kita melaksanakan sholat id 2 rakaat. Setelah melaksanakan id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah id dengan sesekali khutbah, bukan 2 kali seperti khutbah Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan khutbah di atas tanah dan tanpa memakai mimbar. Beliau pun memulai khutbah dengan hamdalah, ucapan alhamdulillah, sebagaimana khutbah-khutbah beliau yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan, dan tidak diketahui dalam satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka khutbah idnya dengan bacaan takbir. Namun beliau memang sering mengucapkan takbir di tengah-tengah khutbah. Akan tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau selalu memulai khutbah idnya dengan bacaan takbir. Jadi poin pentingnya di sini adalah Rasulullah itu selalu memulai khutbah idnya itu dengan bacaan alhamdulillah. Jadi tidak memulai khutbah id dengan bacaan takbir seperti yang dibaca sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat id. Jamaah boleh memilih mengikuti khutbah id atau tidak. Ini dari Abdullah bin As-Sa'ib. Ia berkata bahwa pernah menghadiri salat id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau selesai menunaikan salat 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda, "Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silahkan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silahkan pergi." Ini tertuang di hadis riwayat Abu Daud nomor 1155. Dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi untuk khutbah id ini sifatnya adalah anjuran bahwa bagi siapapun yang ingin mendengarkan khutbah maka dipersilakan untuk tetap di lapangan untuk mendengarkan khutbah. Kemudian untuk siapapun yang tidak ingin mendengarkan khutbah atau ada hajat lain yang akan dilaksanakan maka dipersilakan untuk pergi. Namun sebagai keutamaannya, sebagai syiar dan kita sebagai ittiba kepada Rasul, maka lebih baik kita untuk tetap duduk di lapang untuk mendengarkan khutbah hingga selesai dibacakan. Kemudian yang berikutnya akan dibahas yaitu ucapan selamat hari raya. Nah, ini yang penting dan perlu kita bahas dalam kesempatan kali ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan adapun tentang ucapan selamat atau tahniyah ketika hari Id, seperti sebagian orang mengatakan pada lainnya ketika berjumpa setelah salat Id, taqabbalallahu minna wa minkum wa ahalallahu alaika dan semacamnya. Maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Namun kalau ada yang mengucapkan selamat kepadaku, maka aku akan membalasnya." Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib, sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya, barang siapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki qudwah atau contoh. Dan barang siapa yang meninggalkannya, ia pun memiliki qudwah atau contoh. Jadi bukan sebuah keharusan bahwa dalam hari raya Idul Fitri ini kita mengucapkan selamat seperti yang tadi diceritakan bahwa ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum dan selain sebagainya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu bila hari Id jatuh pada hari Jumat. Nah, itu tadi sebagian sudah dijelaskan bahwa ketika Id jatuh pada hari Jumat, maka sholat Jumat itu sudah boleh untuk ditinggalkan. Catatan pentingnya dari yang kita bahas tadi di atas yaitu yang pertama, dianjurkan bagi imam masjid atau DKM agar tetap mendirikan sholat Jumat supaya orang yang ingin menghadiri sholat Jumat atau yang tidak sholat Id bisa menghadirinya. Jadi DKM diharapkan untuk memfasilitasi bagi orang-orang yang kemungkinan ada uzur pada pagi hari tidak melaksanakan sholat Id, maka beliau dikenakan untuk sholat Jumat. Nah, ini apabila DKM tidak melaksanakan sholat Jumat, maka
orang tersebut yang tadi terkena uzur untuk tidak sholat id akan kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dalil dari hal ini adalah dari An-Nu'man bin Bashir, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca dalam sholat id dan sholat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadis al-Ghausiyah, tadi sudah dijelaskan ya dalam pembahasan yang di atas. Jadi siapa saja yang tidak menghadiri sholat Jumat dan telah menghadiri sholat id baik pria maupun wanita, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat sebagai ganti karena tidak menghadiri sholat Jumat. Demikian beberapa penjelasan ringkas mengenai panduan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tentunya tadi umum yang dijelaskan, yaitu semoga bermanfaat untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian tidak lupa kita sama-sama mari kita berdoa untuk bangsa ini, untuk umat ini, bahwasanya semoga wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, umumnya dunia ini, dapat segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang maha kuasa untuk mengangkat wabah ini. Dan kemudian tentunya mari kita sama-sama berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dapat bisa melanjutkan kehidupan secara normal seperti biasanya. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.